warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pengayaan bangun ruang sisi datar, di mana yang akan kita fokuskan pada diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu agar ilmu yang disampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, langsung saja kita bahas untuk diagonal bidang dan lain-lain. Yuk, coba diperhatikan gambar berikut. Yang akan kita pakai contoh adalah gambar gambar bangun ruang sisi datar balok ya. Untuk kubus dan balok secara umum sama. Jadi untuk balok, untuk gambar pertama itu adalah diagonal. Jadi diagonal bidang AC ya. Bidangnya yang mana? Bidangnya adalah ABCD. Jadi bidangnya ABCD, ini bidang. AC itu adalah diagonal bidang. Diagonal itu miringnya bidang. Jadi kalau misalkan ada bidang, misalkan ini bidang ya, yang ini merupakan diagonal. Jadi ini diagonal. Untuk gambar kedua, ini sisi depan dari balok. Sisi depan dari balok ABFE. ABFE itu adalah bidang. Itu adalah bidang. AF ini adalah diagonal bidang ya. Diagonal bidangnya selain AF apa? Yaitu EB. Jadi diagonal bidang selain AF itu adalah EB ya. Untuk yang ketiga, ini sisi kanan, bidangnya adalah BCGF. Diagonal bidangnya apa? BG. Diagonal bidangnya BG atau FC. Ya. Jadi diagonal bidang intinya pada bidang itu ditarik diagonalnya itu ya. Terus yang berikutnya adalah contoh diagonal ruang. Sebelum ke diagonal ruang, ada baiknya kita lihat yang nomor 6 dulu dan 7 ya. Itu bidang diagonal. Jadi diagonal ruang itu didapat dari bidang diagonal. Bidang diagonal masing-masing ini sama saja dengan menghubungkan antara ya dua diagonal bidang yang sejajar kita hubungkan. Jadi seperti itu. Misalkan di sini EBCH atau yang diwarnai warna merah. Atau misalkan di sini mau ditarik garis juga bisa ya. Seperti ini. Nah, itu saya arsir. Itu juga bidang diagonal. Dari bidang diagonal ini kalau pojok-pojoknya ditarik garis, ini. Jadi kalau ini bidang diagonal ABGH, kalau pojoknya saya tarik garis AG, AG itu adalah diagonal ruang. Ya, ini juga sama. Ini kalau saya tarik garis itu disebut HB, itu juga diagonal ruang. Jadi ada berapa dalam bangun ruang sisi datar tersebut? Nanti tinggal kita hitung aja masing-masing. Kita hitung, kita cacah ya. Misalkan ini selain DF ini juga bisa HB. HB ini juga bisa. Ini misalkan CEC juga bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Secara umum, kalau kita tadi kan bangun ruang sisi datar, yang akan kita bahas itu ada balok, kubus, limas, dan prisma. Jadi
kubus, balok, limas, segi N dan prisma secara umum dapat kita tuliskan. Untuk kubus, kubus rusuknya ada berapa? Jadi rusuknya saya pakai tanda aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi rusuknya ada sebanyak 12 ya. Jadi seperti itu. Terus untuk balok ini juga sama ya, 12. Untuk limas bagaimana? Untuk limas, jadi untuk limas itu rusuknya secara umum adalah, misalkan ini ada salah satu contoh gambar limas segi. Secara umum kita pakai contoh limas segi 5, segi 4 ya. 5 segi 4 rusuknya ada berapa? Ada 8 itu. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, yang tegak ada 4, berarti ada 8. Jadi secara umum di sini adalah 2N ya. Tadi kalau 5 segi 4 kan N-nya 4, 4 kali 2 8. Kalau 5 segi 3 rusuknya ada 6. Ini 2 kali N juga 6 ya. Untuk prisma ini tinggal hitung aja. Ini secara pakai contoh prisma dengan alas segi 5. Ternyata rusuknya ada 15. Berarti ini 3N ya. Kita lanjut ke bidang. Untuk kubus bidangnya ada 8. Ada 6. Ya, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, ada 6 bidangnya. Nah, untuk balok juga sama, ada 6. Bagaimana untuk limas? Untuk limas, bidang limas itu sebanyak, ya, misalkan limas segi 4, bidangnya ada berapa? Alasnya 1, nah, yang tegak ada 4, berarti ada 5, atau secara umum N plus 1. N-nya itu dari atasnya, 1 itu dari alas. Bagaimana untuk prisma? Nah, untuk prisma bagaimana? Nah, tinggal ngalikan aja. Jadi secara umum bidangnya ada berapa? Misalkan prisma segi alasnya segi 5. Nah, di sini yang tegak ada 5, tambah atas tambah bawah, atau secara umum adalah N plus 2 ya. Oke, lanjut. Untuk diagonal bidang pada kubus itu ada 12. Jadi dari mana? Dari bidang. Salah satu bidangnya itu kan memiliki, anggap saja ini bidangnya. Misalkan di sini bidang. Nah, ini kan diagonalnya ada berapa? 1, 2 ya. Satu bidang itu memiliki 2 diagonal, sehingga diagonal bidangnya untuk kubus ada 12. Untuk balok juga sama, 12. Untuk limas itu sesuai dengan limas segi berapa? Kalau limas segitiga itu tidak ada diagonal bidang. Kalau limas segi 4 itu yang memiliki diagonal bidang hanya alasnya ya. Alasnya kan alasnya misalkan berbentuk persegi, berarti diagonal bidangnya ada 2. Jadi secara umum ini sesuai alasnya. Nah, saya tulis sesuai alasnya. Untuk prisma ini juga mengikuti alasnya, juga mengikuti sisi tegaknya, sehingga secara umum saya tuliskan sebanyak N-1. Nanti dibuktikan sendiri aja ya. Misalkan untuk prisma segitiga itu kan alas dan atasnya itu tidak ada diagonal bidangnya ya. Yang ada hanya sisi tegak ada 3 segitiga, ada 3 sisi tegak. Salah satu sisi tegak memiliki 2 bidang diagonal, sehingga ada 6. Jadi 3 kali 2, 6 ya. Lanjut. Diagonal ruang untuk kubus
itu ada 4. Jadi kalau kita gambarkan, yang pertama itu apa saja? Kalau dari gambar ini berarti kaki, ya. Saya gambarkan di sini aja ya, pakai yang gambar kubus aja, gambar balok aja biar enak. Jadi bidangnya ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Jadi kubus dan balok secara umum sama. Lalu bagaimana untuk limas? Nah, untuk limas diagonal ruangnya tidak ada ya. Untuk prisma ini hampir sama dengan diagonal bidang, yaitu sebanyak n-1. Lalu bagaimana untuk bidang diagonalnya? Untuk kubus bidang diagonalnya ada 6 ya. Jadi saya gambarkan salah satu aja. Nah, ini ya. Yang saya arsir itu 1. Terus nanti lawannya juga 1. Kiri kanan 2. Depan belakang juga 2. Berarti ada 6. Balok juga sama. Terus untuk limas ini tidak ada. Untuk prisma, nah ini adalah setengah n kali n-3 ya. Nanti bisa dihitung sendiri, dicari sendiri ya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya langsung di perhitungan contoh soal. Perhatikan kubus berikut. Nah, ada kubus. Tentukan panjang diagonal BE. Kita tahu kubus memiliki rusuk yang sama. Kalau AB-nya 5, otomatis AE-nya juga 5. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di A. Sehingga kubus tersebut untuk mencari BE menggunakan teorema Pitagoras. Jadi menggunakan teorema Pitagoras ya, BE kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AB kuadrat. 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini 25 ditambah 25 sama dengan 50 ya. Sehingga BE adalah akar dari 50. Akar 50 berapa? Kita bisa uraikan 50 itu perkalian 25 kali 2. Akarnya 25 adalah 5, akar 2. Jadi BE adalah 5 akar 2 cm. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan komentar atau chat di grup. Oke ya, lanjut. Nah, perhatikan balok berikut. Tentukan panjang diagonal ruang CE. Kita tahu yang kita miliki hanya teorema Pitagoras. Nah, manfaatkan aja teorema Pitagoras itu. Yuk, kita sketsa ya. Kita sketsa. Jadi untuk mencari CE, kalian membutuhkan dari gambar ini kan di E dan di C, sehingga kalian membutuhkan ini ya, membutuhkan AC. AC dicari dulu dari mana AC? AC itu adalah diagonal bidang. Jadi kalau ABCD saya preteli seperti ini ABCD, nah, AC itu seperti ini, sehingga ini 8, ini 6. Kita bisa menggunakan triple Pitagoras. Masih ingat triple Pitagoras? 3, 4, 5 dan
kelipatannya ya. Sehingga kalau misalkan bukan 3, 4, 5 berarti 6, 8, 10. Lah 6 sama 8 sudah ada. 6 sama 8 berarti AC-nya berapa? Ya benar ya, AC-nya adalah 10 cm. AC-nya sudah ketemu 10 cm. Terus sisi tegaknya, jadi kalau kita gambar, jadi kita gambar seperti ini ya. Jadi di sini A, ini C, ini E, ini sudah ketemu AC-nya 10 cm. Sisi tegaknya yang mana? AE itu sama dengan CG, sama dengan 5 cm. Sehingga untuk mencari EC-nya bagaimana? Nah, mencari EC adalah pakai Pitagoras, menggunakan Pitagoras. Yuk, Pitagorasnya bagaimana? EC kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AC kuadrat, atau sama dengan 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 5 kuadrat 25 ditambah 100, sehingga EC adalah akar dari 25 tambah 100, 125. 125 itu berapa kali berapa? Ya benar, 25 kali 5. Akarnya 25 berapa? 5. Akar 5 cm. Ya betul, sehingga panjang CE adalah 5 akar 5. Oke, lanjut ya. Jangan lupa yang belum komen maupun subscribe, silakan subscribe channel saya dulu. Yuk, kita lanjutkan. Sekarang kita penerapan di diagonal, bidang diagonal. Nah, bidang diagonal, kalau kita perhatikan gambar tersebut memiliki ukuran panjang 15, 4, dan 8. Nah, kalian bidang diagonal tersebut kalau kita jabarkan, jadi BCHE, BCHE ini kalau kita gambarkan itu sebenarnya gambarnya seperti persegi panjang ya, dimana ini EBCH, EBCH ya. EB-nya itu mana? EB-nya dicari dulu. BC-nya mana? BC-nya 4 cm. Sehingga kita harus mencari EB dulu menggunakan Pitagoras. EB, jadi ya EB ini kan sisi miring, ini siku-siku di A ya, sehingga EB kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AB kuadrat. AE kuadrat 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat itu berapa? 225 ditambah 64. Kalau kita jumlahkan, EB sama dengan, ini jumlahnya berapa dulu? 289 ya. Sehingga EB adalah akar 289 sama dengan 17 cm. Ya, ini 17 cm. Karena yang ditanyakan luas bidang diagonal BCHE, maka sama dengan luas persegi panjang. Nah, persegi panjangnya apa saja? EB dan BC, berarti EB kali BC sama dengan 17 kali 4. 17 kali 4 berapa? Nah, kita kalikan. 7 kali 4 adalah 28. 2 kali 4 adalah 68 cm persegi. Oke, mudah kan?
mudah ya. Jadi sekarang karena bab bangun ruang sisi datar sudah selesai, kalian lanjutkan latihan soal. Jangan lupa latihan soal di bawah ini ada 7 nomor ya. Ada 7 nomor. Jadi nanti kalian kerjakan mulai nomor 1 sampai nomor 7 urut ya. Urut. Terus pengumpulan bagaimana? Pengumpulan jawaban dikirim ke WA khusus tugas seperti biasa. Jadi jangan sampai ke nomor WA lainnya karena nanti khawatirnya tidak terekam ya. Nomor pengerjaan urut diusahakan dalam bentuk PDF. Jadi satu file aja biar nanti enak koreksinya. Di awal diberi nama, kelas, dan nomor absen untuk menghindari jawaban temannya yang dikumpulkan. Terus batas waktu pengumpulan sampai dengan tanggal 4 Mei ya. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ketemu lagi insya Allah di hari Selasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.